banget. Di bagian sini gak ada yang kelebihan, di bagian lengan tuh pas, ini juga rata gitu ya, di sini juga pinggang, pokoknya bener-bener kebalut lah gitu. Nah itu tuh ada tekniknya juga dari cara mengukur. Dalam cara mengukur itu juga beda-beda Bu. Ada orang yang nggak pakai kerudung, dia kan pakai kemben kan, kita bikin kemben atau bustier. Paham gak Ibu? Jadi untuk orang yang bikin kebaya, untuk yang nggak pakai kerudung ya, seringnya itu bikin kebaya, habis itu pisah sama bustier atau kemben ya, bustier. Ya kamisol atau kamisol itu kan pisah biasanya. Nah kalau saya pribadi beda ukurnya untuk kebayanya sama untuk bustiernya itu beda. Bustier saya selalu ukurnya itu rada dikencengin Bu. Jadi bustier itu bukan dipasin doang, tapi rada ditarik, dikencengin sedikit. Tujuannya apa? Karena bustier itu kalau yang punya saya kan dua bukaan, satu tali, satu resleting. Bustier itu kan bagusnya semakin di apa namanya? Dipasin banget, diperpet ini semakin bagus. Jadi pas mengukur itu saya bukan ngepas atau apalagi dilonggarin ya enggak, malah lebih sedikit kencengin Bu. Tujuannya biar pas jadi bustier itu pas banget dengan badan, karena tuh nantinya juga kan digedein sama tali, ada resleting lagi kan gitu. Nah yang kedua itu mengukur si kebayanya. Mengukur si kebayanya barulah saya pas Bu, gak ada dilebih-lebihin, gak ada masuk jari, gak ada ditambah 2 cm itu gak ada, udah bener pas. Beda nih dengan baju yang saya pakai. Kalau baju yang saya pakai ini kan longgar ya. Nah itu ya tinggal kalau mau dipasin boleh, nanti tinggal di pola, atau mau misalkan dilebihin langsung biar tahu gitu, dimasukin tangan juga boleh. Sekarang itu teknik yang untuk kebaya. Untuk kebaya ini saya bagi beberapa tahap Bu. Kalau saya itu ada 3 tahap Bu. 3 tahap. Nah tahap pertama itu dia sesuai urutan. Babak yang pertama itu di bagian atas. Babak pertama atau bagian pertama itu lebar bahu kalau saya. Nah di depan boleh Bu biar ada yang pada ngeliat. Iya, kalau lebar bahu tuh jadi bahu itu Bu, kita tuh bakal ketemu di sini tuh kalau dipegang ada tulang gitu. Jadi di bagian sini tuh akan kerasa ada tulang. Itulah ujung bahu kita. Jadi dari ujung bahu terus sampai ke ujung bahu. Kalau saya itu lebar bahu. Gimana Miss? Contoh. Nah menghadap ke peserta Bu. Ini model ini ceritanya. Gini Bu. Jadi dari ujung sampai ke ujung ini lebar bahu. Itu dari ujung tulang yang menyentuh di sini nih kalau dipegang sampai ke ujungnya menyentuh di kalau dipegang lagi ada itu lebar bahu. Habis itu panjang tangan. Nah panjang tangan atau panjang lengan itu kalau ibu-ibu mungkin ukur biasanya suka lurus kan. Nah kalau yang benar itu tangan itu harus sedikit dibengkokkan gini Bu. Tujuannya kenapa? Ibu pernah bikin pakai baju kebaya pas digini naik. Nah itulah yang salah. Karena ketika mengukur ibu lurus aja. Yang benar itu harusnya sedikit dibengkokin, nah tangannya disikukan. Kenapa? Karena baju itu kan kita pakai tangan tuh kan naik turun gitu kan. Kalau misalkan lurus pas digini fix 100% akan naik. Makanya dia harus sedikit dibengkokin gini. Terserah mau sepanjang apa, mau lebih panjang itu bebas ya, ukuran panjang itu terserah ibu-ibu. Lupa.
Lingkar ketiak. Untuk lingkar ketiak, kalau kebaya saya nggak pernah dilebihin Bu, pas. Kalau saya. Tapi kalau ibu mau lebihin juga boleh, cuman kalau saya selalu di bagian pola dilebihinnya. Lingkar turun lengan atau lingkar ketiak? Mbak Pep, spidol lagi Mbak Pep. Habis. Nanti ini bisa difoto ya Bu ya. Nanti kan ada tulisan saya juga. Ntar ya, lagi diambil dulu. Iya. Nah ini lingkar ketiak. Jadi dipasin tujuannya agar supaya nanti kita bisa melebihkan di pola gitu. Karena kebaya itu maunya kan kita pakainya tiga ya atau berukat gitu. Itu kan nggak perlu terlalu banyak kelebihan. Memang orang-orang kan pengennya tuh cenderung lebih ngepas gitu kan di badan. Oh satu lagi Bu, ketika mengukur itu diharapkan pakai baju yang benar-benar seminim mungkin. Dalam artian sengepres mungkin. Mungkin pakai mansen. Jangan Bu, jangan buka baju. Bu, mau buka baju? Jangan ya Bu. Ada bapak soalnya. Aduh, bahaya gitu. Kalau bisa mengukur tubuh, diusahakan customernya, apalagi untuk baju yang premium nih, yang mau ukurannya press body, minta ke mereka buat, minta ke mereka buat pakai manset atau enggak, ya mungkin tank top gitu, sepres mungkin. Jangan pakai kaos kayak gini. Kalau kaos kayak gini tuh ada space ukuran Bu. Kayak tadi aja kita mengukur ini misalkan lingkar ketiak kan ada lipatan-lipatan baju, pasti tarik, pasti akan kayak gitu, akan ada penambahan ukuran. Sedangkan kebaya nambah 1 cm aja udah kelihatan gak enak nih, apalagi bagian depan. Kan soalnya kebaya tuh maunya kan membungkus ya, benar-benar rapat di badan. Bisa itu selanjutnya lingkar bicep. Ini untuk kebaya ya, lingkar bicep, tahu bicep? Nah itu. Lingkar bicep ini lingkaran yang paling terbesar di bagian lengan kita Bu. Itu yang kita ukur. Apa? Jadi kalau misalnya mau ukur aderai, cari yang paling besar ototnya ya Bu ya. Jadi memang ukurannya paling terbesar di lengan kita, itu bagian atas, itu lingkar bicep. Di situ saya takut terselip Bu, jadi ada catatan. Lingkar bicep, lingkar siku Bu. Siku ini kenapa harus diukur? Penting Bu, karena kan kita siku gini kan, itu harus diukur Bu. Ya, dilipat. Tujuannya kenapa? Karena ukuran lipatan dengan ukuran lurus itu beda Bu. Kalau ibu mengukur lurus, habis itu bikin pola dan sudah dijahit, digunting dalam posisi lurus, fix gak akan bisa menekuk. Kenapa? Karena tekukan itu jauh lebih besar daripada yang kita lengannya dilurusin. Ini lingkar siku. Kemudian lingkar tangan. Nah kalau ini cenderungnya kebaya juga dibikin pas di tangannya ya. Tapi bukan benar-benar pas banget, pasti masih ada sedikit lah kelebihan, tergantung. Kalau mau ada bukaan, pakai resleting bisa. Tapi kalau nggak ada bukaan, tetap harus ada sedikit kelebihan di bagian cuman nggak besar-besar banget. Itu nanti ibu sesuaikan aja lah dengan sesuai kebutuhan. Kalau bisa bahannya itu tilenya stretch, maksudnya mudah melar atau longgar, nah itu mungkin bisa sedikit lebih press gitu ya. Ini lingkar siku. Ini babak pertama udah selesai, itu fokus di bagian sisi atas ke lengan. Sekarang kita akan masuk ke babak kedua loh. Oh, saya tulis ya, dikatakan di atas deh. Ya, di atas ya. Lalu babak kedua itu saya tulis apa di sini? Oh maaf Bu, ya inilah ya. Babak ke satu tuh masih panjang Bu, yaitu lingkar leher.
lingkar leher. Di leher itu Bu, kalau ibu pegang ada cekungan di sini. Cekungan itulah sebagai batasnya. Dia misalkan ibu pegang ya, ada tuh kerasa cekungan ini misalkan ibu ngeliat, ini kan ada cekungan nih. Nah dari sini diputer ke sini. Yang depan, dari depan muter terus sampai mengelilingi leher ibu. Karena kebaya apalagi kalau misalkan pakai keras Shanghai atau keras China atau misalkan tile juga itu kan penting ya, kita harus mengukur lingkar leher. Ini karena untuk kebaya yang press body sedetail mungkin tuh semakin bagus Bu. Lingkar leher. Bis itu selanjutnya yang saya pakai itu lingkar dada atau lingkar badan. Ini bagian atas dulu, lingkar dada. Lingkar dada atau lingkar badan itu kuncinya ada di puncak Bu. Di puncak payudara, maaf ya. Di puncak payudara, meternya itu tinggal dililit sekeliling sampai ke belakang. Dan pastikan tuh dia rata depan belakang, lurus, nggak melengkung-melengkung bengkok, rata. Satu lagi kita lupa. Jadi Bu lupa ya, ini karena agak preparing dulu. Sebelum mengukur wajib diikat Bu modelnya itu, biar kita menentukan mana bagian pinggang, mana bagian badan itu harus diikat dulu. Kalau dadakan gini Bu. Nah, untuk ditambah itu boleh, tapi untuk kebaya sebaiknya pas. Tergantung kebaya apa yang mau dibuat. Kalau kebayanya longgar nih misalnya, ya udah ditambah pun mau masuk 4 jari boleh, atau pas kemudian di pola ditambah sendiri juga boleh. Tapi kalau saya untuk kebaya yang benar-benar press body, press badan gitu ya, itu hanya dililit aja tanpa penambahan jari atau penambahan berlebih. Paling di pola ditambah sedikit berapa dikit. Tadi kita ulang baik, terus balik ke yang awal. Jadi sebelumnya ibu tuh harus mengikat dulu si model. Kita harus tahu lingkar pinggang itu ada di mana Bu. Ini penting banget karena ini sebagai batasan kita. Menentukan lingkar pinggang itu mudah. Ibu tinggal misalkan ibu rasa. Pertama ibu lihat lekukan yang paling kecil itu ada di mana. Itu lingkar pinggang. Ya, itu lingkar pinggang itu berbeda dengan lingkar pinggang rok atau celana. Lingkar pinggang baju itu berbeda dengan lingkar pinggang rok atau celana. Kalau lingkar pinggang baju itu tuh kalau bisa begini-gini kan, itulah lekukan yang bisa dipatah, itulah bagian lingkar pinggang atau lekukan terkecil atau siku. Kalau ibu ratain ujung siku itu sejajar sama bagian terkecil, itu lingkar pinggang. Nah, setelah diikat, kita balik lagi ke yang selanjutnya itu lingkar dada. Lingkar dada tadi udah dicontohin Miss Lulu. Kenapa harus diikat? Biar kita tahu batasan lingkar pinggangnya. Karena patokan semua ukuran itu ada di lingkar pinggang, Bu. Kalau mau semakin detail lagi, lingkar pinggang, lingkar dada, lingkar pinggul. Tapi yang paling patok banget, yang paling penting banget ada di lingkar pinggang. Setelah lingkar ini lingkar dada tadi udah dicontohin di seluruh. Nah, ukuran terbesar dari puncak payudara itu ibu tinggal kelilingin tanpa ada kelebihan. Kalau untuk kebaya begini, depan belakang harus lurus. Lalu lingkar pinggang Bu. Lingkar pinggang ibu tinggal yang lingkari aja ya sesuai dengan tadi tali yang udah ibu ini buat, dan tanpa penambahan. Kalau saya lebih suka mengukur tuh ngepas, nanti tinggal dilebihin di pola aja. Selanjutnya ada lingkar pinggul. Lingkar pinggul itu adalah kalau ngeliat, maaf ya Beb, muter sedikit. Ini kan maaf banget, kan ada pantat ya ya. Ini kan ada yang paling menonjol.
Jadi meteran itu dilingkari di bagian yang paling menonjol sampai ke depan. Dilingkari ke lingkaran yang paling menonjol sampai nanti ke arah depan. Dan itu juga nggak perlu dilebari lah. Ini ukurannya tanpa pelebaran. Habis itu, kalau misalkan ibu bingung turun, misal di pola turunnya dari ikat pinggang ke ikat pinggul, gimana nentuin? Tinggal ukur aja tinggi panggul dari sini pinggang sampai ke panggul, oh ya udah, berarti nanti pas bikin pola ibu tinggal ikutin aja ukuran tuh dari pinggang ke pinggul mungkin 20 cm, oh ternyata turunnya tuh 20 cm nanti. Misal contoh itu ya. Lalu berarti ini atas bawah ukur lagi begini Miss. Ini ukur di sini, ini ukur di sini gitu. ya. Habis itu barulah ntar babak ketiga itu kan bagian outline ya, atau bagian luar-luar. Sekarang kita masuk ke arah dalam, yaitu bagian depan, kemudian di bagian belakang. Itu pertama ada tinggi dada. Jadi Bu kan bikin kebaya itu kan kita memang harus benar-benar semuanya jatuhnya tepat kan. Tinggi dada ada orang yang ukur dari tengah leher ke pinggang. Kalau saya ngukurnya tuh dari ujung sini bagian leher ke melewati puncak payudara ke pinggang. Ada dua cara melewati. Ibu enaknya gimana terserah. Melewati puncak payudara sampai ke pinggang. Itu tinggi dada. Oh belum saya tulis. Jadi tinggi dada kalau saya dari ujung sini melewati puncak payudara ke pinggang. Lalu ada juga nih metode lain, dia malah mengukurnya dari ujung leher. Ya itu beda-beda. Tapi karena saya butuh banget puncak payudara yang pas jadi cupnya tuh pas gitu Bu. Jadi saya selalu nyamannya tuh dari sini ke sini gitu. Ini tadi kita dari sini nih sampai ke sini. Maksud saya bahwa ini atau di begini ikutin bawah. Oh. Atau ikutin begini. Iya. Tapi jatuh aja ya. Jadi tadi ada yang pertanyaan, meterannya tuh harus dibengkokin sesuai bentuk tubuh kita nggak gitu ya, atau harus dilurusin? Meterannya cukup dibuat sejatuhnya meteran aja, yang pasti nih melewati puncak payudara gitu. Kebayang Bu? Oke. Selanjutnya itu di bagian nah, kalau saya butuh tinggi pinggang itu gimana? Kalau saya tinggi pinggang tuh saya butuh dari puncak ini sampai ke pinggang loh. Ya. Ini dari tinggi puncak payudara, misalkan dari ujung puncak sampai ke pinggang loh. Ini. Tinggi puncak payudara. Kalau bikin kebaya yang press body, memang kita butuh tinggi puncak payudara, Bu. Itu biar pas kupnya tuh pas. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang udah melahirkan, Bu, itu kan karena pakai bustier, jadi nanti akan dibantu diangkat sama bustier, Bu. Jadi bustiernya yang harus bagus. Tinggi punggung, Bu. Tinggi punggung atau panjang punggung sama aja ya. Jadi dari ujung di sini tuh kalau ibu pegang ada kayak tulang gitu. Dari tulang yang menjentol di leher sini, dari tulang sini sampai ke pinggang, Bu. Ini tinggi punggung atau panjang punggung sama aja.
Habis itu, ya. Habis itu panjang baju. Panjang baju tuh ada dua cara, bisa dari belakang, dari tulang tadi sampai sepanjangnya baju. Kalau saya lebih nyaman bagian depan. Jadi semua pilihan. Dari ujung sini turun sampai ke panjang yang diinginkan. Bukan sejatuh beta, seinginnya. Mungkin kebayanya mau segini, mungkin kebayanya mau segini. Oh ya. Ya, sejatuhnya meteran. Itu panjang baju. Kalau misalkan kebayanya tuh depannya tuh ada yang melengkung, belakangnya lurus, itu kan beda. Ya udah berarti bikin dua ukuran, satu panjang baju bagian depan dari sini, terus jatuh sepanjangnya yang diinginkan, satu dari tulang punggung. Lalu kalau saya ada jarak payudara loh, jarak payudara, jarak puncak payudara. Dan itu penting juga untuk bikin bustier atau bikin kamisol atau kemben atau ya bustier gitu ya, yang bagian dalam. Kan itu penting banget tuh, jangan sampai bergeser atau berubah ininya. Iya, jadi misalnya jarak puncak dari Mapebo dari sini sampai ke sini itu jarak puncaknya. Bis itu kalau saya tuh ada bagian sisi loh. Nah cara bagian sisi ini cukup unik. Jadi misalkan simpan pulpen atau penggaris dari sini, dari jepitan ini sampai ke pinggang Bu. Itulah jarak sisi. Kenapa? Karena penting untuk kebaya. Kebaya itu Bu, orang kecenderungan orang tuh bikin lengkungan pinggang bisa jadi lebih naik dari lengkungan atasnya atau bisa jadi turun. Mau pernah nggak ngeliat baju kayak gitu? Sehingga pas dilihat itu nggak bagus, kurang perfect. Nah kalau memang pengen benar-benar perfect jatuh ke badan kita harus tahu ini tuh sebagai ukuran kontrol. Jadi misalkan ibu mau kontrol kira-kira ini tepat apa nggak sisinya, jadi ibu tinggal ukur dari sini sampai ke pinggang. Biar lengkungan kan badan wanita ya lurus bisa melengkung gitu kan, membesar. Lengkungan yang terkecil ini nih biar pas ya itu harus ada bantuan ukuran panjang sisi, bagian sisi. Saya tuh disuruh panjang sisi. Panjang sisi. Habis itu ada lebar muka atau coak depan. Ini sebutannya macam-macam. Ada yang nyebut coak depan, coak belakang. Tapi ada juga yang bilang lebar muka depan, lebar muka belakang. Lebar muka itu ini dari sini sampai ke sini. Kalau ibu pernah ngeliat kebaya, ada kebaya yang dia tuh garis. Kan kita bikin baju ada garis. Ini ya garis apa namanya? Garis sambungan jahitan di bagian lengan kan. Ada yang dia tuh bagus banget pas di lengkung di jatuhan sini. Ada yang bergeser kayak gini. Kalau kebaya jelek banget kayak gini. Kalau kebaya press body ya, yang misalkan ibu pengen kualitasnya premium, ini pasti jelek banget. Karena ini keluar dari garis seharusnya. Makanya kita penting banget mengukur lebar muka itu ada berhenti di mana gitu. Ya, jadi kalau ibu ini, ibu akan ngerasa di sini tuh kayak kan tangan kita tuh gimana ini? Ada berasa kayak engsel yang ujung engsel lah gitu. Nah dari ujung itu sampai ke ujung. Di situ ngukurnya. Biar pas, biar enak. Itu lebar muka. Jadi nanti ibu ngukur bukan ngukur ujung jahitan baju ya, karena baju itu bisa jadi manset rada masuk atau bisa jadi mansetnya besar rada keluar. Ibu ngukurnya ketika pegang-pegang ada nih kayak coak-coak engsel kalau dirasa tuh di badan tuh. Itu dari ujung sampai ke ujung. Bukan ujung jahitan ya. Kalau ujung jahitan udah fix belum tentu sama, belum tentu tepat. Lebar muka, lalu lebar punggung juga sebenarnya punggung lebar. Lebar punggung tuh sama juga. Ada ibu-ibu yang punggungnya tuh kayak kan, mohon maaf, anatomi manusia itu beda-beda. Ada yang lemaknya
lemaknya di sini banyak. Benar, yang ngejendol, yang banyak. Ada yang lemaknya banyak di punggung. Iya kan ya? Sehingga jadi kita itu harus nentuin nih. Kayak ada sambungan Excel dari ujung sini sampai ke ujung, itu diukur kira-kira berapa lebar punggung. Ya, ada terasa. Iya. Jadi lebar punggung itu jangan diukur yang bagian maju lagi sekali lagi, itu nggak tepat. Itu penting untuk biar supaya nggak bergeser itu. Karena kalau misalkan lebar punggung dan lebar muka itu bergeser, nanti di lengannya juga berpengaruh, kurang enak. Kalau baju press itu, kalau misalkan potongan sambungan itu nggak sesuai dengan anatomi tubuh, itu nggak nyaman dipakai Bu. Karena kan itu udah ngepres ya. Pas dia berubah mundur terlalu maju, pas dipakai pun mau gini nggak enak kan? Nggak enak lah. Itu habis itu udah sih, udah gitu. Udah. Sebenarnya ada sebagian yang nambah, suka ngukur ini bahu, tapi kalau saya sih udah cukup di sini nih. Kalau misalkan mau ya bisa dari tulang sini, tulang leher, dari leher lah ya, ujung leher sampai ke tulang lengan nih, yang bahu ini, itu juga boleh. Segitu sih ibu-ibu untuk bagian kebaya atasan. Ribet ya Bu ya, banyak. Ribet nggak Bu? Iya. Oh, menentukan itu ada di pola sebenarnya. Macam-macam lagi ya. Ada yang bisa. Ya. Kalau pusat depan tuh jarak payudara, atau kalau misalkan biasanya untuk tubuh yang cenderung ideal, biasanya cukup dari tengah itu masuk 9 cm, biasanya rata-rata hampir sama. Tapi kalau misalkan untuk kebaya, tinggal lihat aja jatuhnya payudara itu ada di mana. Kan tadi kita udah mengukur jarak payudara kan? Itu bagi 2 berapa tuh? Tinggal kita sesuaikan aja. Ya. Ntar kita bikin, ini kan bisa pola ya, lurus, ntar kita bikin segitiga. Gitu. Kalau misalkan yang di punggung ini cenderungnya biasanya kalau yang bagian depan tadi itu 9, kalau ini bisa 8 dari tengah. Kalau untuk yang ideal. Kalau misalkan untuk yang enggak ini 1/10 lingkar pinggang, lalu dikurangi 0,5 gitu. Nah itu ada di rumus pola sebenarnya. Cuman balik lagi nentuin cukup nanti tadi ada yang dari dulu misalnya 1/10 lingkar badan dikurang 0,5. Tapi sebetulnya ada banyak banget metode untuk nentuin benar Bu. Bukan cuma itu. Bisa cuma kita nentuin karena dari garis pun bisa, jadi dari sini, dari bahu, tapi itu di pola lagi. Ya, bisa juga kalau misalnya nentuin kupnat ini tuh bawa ketek misalnya, di ketek ini ya, ini gini. Bisa juga di sini tinggal turun sekitar 2 sentian, habis itu baru itu juga bisa kayak gitu. Jadi macam-macam sebetulnya, bisa dari atas langsung tadi ada yang bilang 17 cm itu pun boleh. Jadi nanti resep pola itu ya memang senyamannya setiap orang beda, punya resep macam-macam beda. Ini di bagian kebaya, bagian atas ada pertanyaannya begini. Udah? Mau yang lain lagi terkait ukur? Tinggal di. Kalau baju biasa nih, kalau baju biasa simpel Bu. Ini kalau baju biasa nih banyak banget hal-hal di sini nggak diperlukan. Kalau bisa saya lingkar leher itu nggak perlu lah. Lingkar siku juga nggak perlu karena baju biasa kan besar ya, longgar. Banyak kan lingkar bicep nggak perlu. Habis itu banyak banget lingkar-lingkaran yang sebetulnya nggak perlu untuk baju biasa. Kayak di sini juga tinggi dada untuk baju biasa, untuk apa nggak perlu lah ya. Nanti di pola aja kita tinggal takar-takar kira-kira. Tinggi puncak payudara juga sebetulnya untuk baju biasa, apalagi baju lurus-lurus itu nggak perlu. Nah,
pengukurnya itu dilebihin Bu. Bisa tadi misalkan ditambahin jari, bisa nanti mengukurnya ngepas, habis itu pas bikin polanya ditambah lebih banyak, itu bisa. Jadi kalau misalkan untuk mengukur baju biasa lebih simple dan fleksibel sebetulnya. Ada pertanyaan lagi? Atau mau nambah ukuran lain? Tadi ada yang nanya celana? Celana butuh nggak? Nggak usah. Hah? Itu ngukur rok, butuh rok. Rok butuh ibu-ibu? Butuh rok dan celana butuh. Celana sama rok tuh sebetulnya enggak, rok itu simple loh, lingkar pinggang, lingkar pinggul, lalu panjang rok. Nah kalau celana itu baru lebih sulit. Semua yang lingkaran sebetulnya harus dibagi 4. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4. Kalau semua yang lebar itu dibagi 2. Karena kenapa? Lebar kan cuma segini lebar. Ya, kecenderungan lingkaran berarti kan melingkari badan. Nah, itu karena ada 4 part atau 4 bagian tadi 4. Kalau lebar itu cuma 2. Nanti berhubung dari kecamatan kan penutupan jam 1. Ayo mau nanya ukuran apa? Celana mau? Celana. Siapa yang mau jadi model yang pakai celana? Mbak Febri. Hah? Mas Febri sini model. Mbak Febri Model yang diukur celananya. Celana tuh Mbak Febri, pakai celana tuh. Nah, Miss, celana Miss. Nambah lagi. celana sama Kakak Febri. Model. Iya, pakai celana Bu. Mau langsung dibuatin. Celana itu sebenarnya hampir sama, nggak ada beda untuk yang kebayaan atau enggak, itu sama aja. Pertama, nanti aja di fotonya pas celana, jadi tambah banyak. Ya, Ya, Bu. ntar di foto. Iya, ntar ya saya tulis dulu. Mbak Febri mau bikin celana. Yang pertama lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu celana dan rok beda dengan lingkar pinggang baju. Kenapa? Ibu coba lihat, ibu pakai celana tepat nggak di bagian terkecil? Turun kan? Nah kalau bisa itu juga sama kayak gitu. Ibu kira-kira lingkar pinggang senyaman ibu ada di mana? Tapi kalau misalkan ibu mau ngepas, ya boleh. Nanti ibu tinggal. Jadi dari turunan ini ibu tentuin turunnya berapa senti nih. Ini kan lingkar pinggang. Kan ibu sudah bikin tali untuk lingkar pinggang terkecil. Ntar ibu lihat turunnya yang bagian celananya itu berapa senti kira-kira. Mungkin 5 senti dari lingkar pinggang terkecil ke celana yang sebenarnya. Habis itu ntar ibu ukur lingkar celana yang dipakai, bukan lingkar badan, lingkar celana badan. Oh, lingkar pinggang. Nah ini nih Bu, dalam celana ini kan ada sesuatu yang membuat dia terbelah gitu ya. Jadi ada nama ukurannya tuh lingkar pesak. Nah ini pesak, saya nyebutnya pesak. Apa pesak? Bukan saya karena ibu gimana dong? Iya, pesak sama ya Bu ya, sama-sama caranya, iya dan caranya dari pinggang, dicontohin dari pinggang, ujung pinggang meteran, ini dilingkari
sampai ke ujung belakang lingkar pinggang. Dan jangan ditarik ngepas ya Bu, dilonggarin senyamannya aja. Ya celana senyamannya aja, nggak ditarik-tarik tapi nggak dilonggarin sampai gimana banget, nggak, secukupnya lah ya, secukupnya. Tetap dilebihin Bu, tapi maksudnya tuh nggak lebih yang longgar-longgar sepasnya. Dan jangan ngepas banget, ditarik sampai bener-bener ini. Nanti celananya nggak bisa Bu. Pertama duduknya nggak enak, baru pakai nggak enak. Itu lingkar besar. Langsung kalau ini tuh sebetulnya juga butuh lingkar pinggul Bu. Lingkar pinggul, lingkar paha teratas, bagian dalam lingkar besar. Gak usah tahan napas bro. Lingkar paha udah tahu lah ya, yang bagian dalam di sini ya. Habis itu ada tinggi duduk sebetulnya, tapi beberapa orang ada yang pakai lingkar tinggi duduk, ada yang enggak. Itu opsional. Kalau saya jarang sih pakai tinggi duduk ya, tapi ada beberapa yang mau. Kalau mau pakai tinggi duduk, siapin kursi Bu. Harus duduk, namanya juga tinggi duduk. Kalau tinggi berdiri nah, modelnya mahal ke Bapak undangan. Tinggi duduk itu seperti yang dicontohkan, jadi dari pinggang itu sampai ke kursi nih, sampai ke tingginya, sampai ke kursi duduk dia. Bisa ditinggal, bisa di samping. Kalau kami cenderungnya suka di samping, tapi kalau misalkan mau di belakang boleh, mau di samping boleh, nggak ada yang salah sih. Kita hanya nentuin tinggi duduk dari pinggang sampai ke kursi. Habis itu ini kali, kalau misalkan celananya, kan celana ada yang ngepres, ada yang dilonggarin. Nah itu paling lingkar pergelangan kakinya juga boleh, mau diukur Bu. Kalau misalkan mau bikin kayak legging yang ngepres banget, berarti lingkar lutut juga harus diukur Bu. Tergantung bahan, kalau bahannya stretch nggak perlu sebenarnya, karena kenapa, dia juga bahannya juga sudah membantu ya. Iya, biar ditekuk. Tapi kalau misalkan kan ada orang-orang yang bikin celana sampai benar-benar kayak legging gitu ya, misalkan kalau bikin kayak legging, ya itu harus mengukur nih lingkar lututnya yang lagi ditekuk gitu. Tapi kalau bisa bahannya stretch atau mudah melar, nggak perlu sih, karena bahan juga sudah membantu kan, sudah mudah ini. Ya. Di pola. Jadi semua yang kita ukur ini tuh nanti diaplikasikan ke pola. Nanti tuh. Iya nanti itu. Ada orang yang polanya tuh butuh tinggi duduk, ada orang yang bikin pola nggak butuh tinggi duduk sebetulnya, cukup di lingkar besar, dia udah bisa nakar-nakar loh. Ya, jadi itu sebetulnya opsional lah. Sudah Bu, sudah. Di bawah aja. Jangan di bawah Mbak. Oke, karena sekarang sudah jam 12,